saudara-saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya tujuan keluarga, dan secara khusus pada pagi hari ini saya akan mengambil sebuah tema tujuan keluarga adalah membentuk kesatuan yang utuh. Tujuan keluarga adalah membentuk kesatuan yang utuh. Yang saya sampaikan pagi hari ini. Di dalam bukunya seorang yang bernama John Stott, bukan John Scott ya, tapi John Stott. John Stott itu seorang penginjil, seorang pengkhotbah, tapi juga seorang penulis buku, di mana namanya termasuk di zamannya itu termasuk di dalam 100 orang terkenal atau 100 orang yang punya pengaruh besar di dunia ini. Dia berkata bahwa tujuan daripada sebuah keluarga itu ada 3, dia katakan. Yang pertama adalah beranak cucu, yang pertama ya. Yang kedua adalah saling menolong atau saling melengkapi, dan yang 3 adalah menjadi satu daging. Tetapi saya tidak akan mengkhotbahkan itu pagi hari ini. Saya tidak akan khotbah mengenai 3 hal daripada tujuan keluarga menurut John Stott. Tetapi saya tertarik dengan tujuan keluarga itu justru berbicara mengenai kesatuan yang utuh. Itu menarik bagi saya. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Saya menemukan paling tidak 4 ayat yang berbicara mengenai membentuk keluarga itu bicara soal kesatuan. Mari kita baca bersama-sama dari 4 ayat itu. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 24. Bisa dibantu ya. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang kedua, kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-5. Matius pasal 19 ayat yang ke-5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dan yang ketiga kita lihat dari Markus pasal 10 ayat yang ke-7. Markus pasal 10 ayat yang ke-7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan kemudian di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 31. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saya pikir ayat ini sampai ditulis 4 kali ya. Ini enggak seperti ayat-ayat lain yang berbicara mengenai pernikahan atau berkeluarga. Dan 4 ayat ini berbicara mengenai laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu itu yang menarik bagi saya untuk saya renungkan bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Karena bersatu itu berbicara mengenai seperti kalau besi dengan besi itu untuk menyatukan diapakan? Dilas. Ya. Kalau perangko sama kertas diapakan?
dilem ya. Jadi bicara bersatu itu seperti itu saudara-saudara sekalian. Jadi bersatu sampai betul-betul menjadi satu, tidak bisa dilepaskan. Itu kata bersatu baik di dalam perjanjian lama yang kemudian juga di dalam perjanjian baru. Jadi ada satu ayat di dalam perjanjian lama saudara-saudara sekalian di dalam Kejadian pasal 2 tadi, tapi juga perjanjian baru menuliskan sampai 2 kali di dalam Matius dan di dalam Markus. Satu lagi setelah Yesus diangkat ke surga, yaitu melalui Rasul Paulus menyampaikan itu. Kenapa saya berpikir ini menjadi penting saudara-saudara sekalian? Satu kali saja firman Allah bicara itu artinya penting ya. 2 kali lebih penting. Tapi kalau 4 kali jauh lebih penting. Jadi kata bersatu di dalam tujuan keluarga itu menjadi jauh lebih penting daripada apa yang saya sampaikan dari John Stott tadi, 3 daripada tujuan keluarga. Saya nggak mengatakan salah saudara-saudara sekalian, saya nggak mengatakan keliru, tapi saya ingin pagi hari ini bicara secara khusus bahwa tujuan keluarga itu bicara mengenai sebuah kesatuan yang utuh, kesatuan yang sungguh-sungguh. Dan itu gak gampang saudara-saudara sekalian, itu gak mudah. Tanpa pertolongan dari para Tuhan mustahil. Nah saudara-saudara, semua keluarga itu punya tujuan. Yang Kristen, yang gak Kristen, bangsa Belanda, bangsa Indonesia, suku Jawa, suku manapun juga, keluarga itu sebetulnya punya tujuan. Ketemuan dulu, setelah ketemuan komitmen, nikah, punya anak, kerja bareng, golek duit, ya toh? Mikirin anak-anaknya dididik, mikirin hari tua. Saya kira semua keluarga seperti itu, mau agamanya apa saja, itu yang seringkali disebut sebagai tujuan yang natural, yang alami, ya, yang alami, seperti semua punya tujuan seperti itu. Lah soal tujuannya nyampe atau enggak, ini masing-masing saudara-saudara sekalian. Nah, yuk kita kembali saudara-saudara sekalian, kita bicara mengenai tujuan keluarga adalah membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, dan saya berharap 5 hal ini nggak terlalu sulit untuk kita tangkap. Yang pertama saudara-saudara sekalian, yuk kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tujuan keluarga berbicara mengenai kesatuan yang menjalin hubungan atau persahabatan. Sekali lagi, tujuan keluarga adalah menjalin hubungan atau relasi, ya, antara 2 manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam menjalin hubungan itu saudara-saudara sekalian, firman Allah berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini berbicara tentang siapa? Adam, ya.
butuh seorang penolong. Tapi penolong itu kriteria yang Tuhan berikan adalah menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dalam menjalin hubungan, ya, menjalin hubungan ini bicara soal penolong yang sepadan. Sepadan itu apa kira-kira? Sejajar tadi kan. Sejajar, sepadan itu. Nek dhuwure 100 swidak ya padha 100 swidake kira-kira gitu ya. Ini namanya sepadan, saudara-saudara sekalian. Artinya apa, saudara-saudara? Di antara keduanya Allah menginginkan nggak ada yang otoriter satu dengan yang lain. Sama-sama memberikan penghargaan, sama-sama memberikan rasa hormat, sama-sama memberikan saran, nasihat dan lain sebagainya. Jadi istri boleh kasih saran nggak? Boleh. Suami boleh kasih saran nggak? Boleh juga. Sampai-sampai orang Jawa bilang buju itu sama dengan garwo, ya. Sigarane nyawa podo. Nyawa satu di sigar podo, saudara-saudara sekalian. Bahasa Jawa kadang-kadang punya pengertian yang dalam, saudara-saudara. Garwo, sigarane nyawa, jadi sepadan, podo, setara, saudara-saudara. Ada keluarga-keluarga, saudara-saudara, wah, istrinya cantik bukan main. Karena cantik, saudara-saudara. Di Tuhan kan istrinya cantik ya. Semua punya istri yang cantik. Amin. Amin. Gak ada yang istrinya ganteng. Istrinya cantik, saudara-saudara. Dan tidak ada suami yang berkata di depan istrinya, ibu sebelah itu lebih cantik dari kamu. Ada suami yang ngomong gitu? Gak ada, saudara-saudara sekalian. Istrinya seperti apapun, suami akan berkata, engkau istriku yang paling cantik. Engkau istriku yang paling cantik. Tetapi dengan berkata engkau istriku yang paling cantik, lalu dia ditaruh seperti sebuah piala. Piala di mana? Di ruang tamu. Wah, setiap orang yang lihat, istrinya cantik, dipajang di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Dia merasa istrinya harus dihargai lebih daripada yang lain. Bahkan ada istri yang dipuja-puja, saudara-saudara sekalian. Jaluke opo? Ora duwe ya ditang iki. Praktek-praktek seperti ini sudah menjurus kepada apa? Ketidaksepadanan. Sudah memuja-muja istri, karena itu hati-hati. Yang namanya berhala ya. Itu orang kan biasanya ngomong berhala itu cocok dulu sih nakit batu barangnya. Bukan, saudara-saudara sekalian, itu cuman wujud yang kadang-kadang kita ngomong seperti itu. Tapi berhala itu apa sebetulnya? Sesuatu yang menggantikan Tuhan, itu berhala. Jadi kalau istri kita tempatkan nomor satu dalam hidup kita, suami kita tempatkan nomor satu di dalam hidup kita,
jauh lebih di atas kita jadi berhala. Anak kita sanjung-sanjung lebih daripada Tuhan, itu juga berhala. Jadi hati-hati kita bicara mengenai apa? Sepadan. Tuhan memberikan kepada kita suami atau istri yang sepadan, cocok, sesuai dengan atau sama dengan. Ya, suami naik eksekutif, istri naik ekonomi. Sepadan? Ya. Suami naik eksekutif, istri ya eksekutif. Istri ekonomi, suami juga ekonomi. Lu sing golek duit kan aku sing eksekutif, kowe sing ekonomi, ora iso. Ya, sudah. Demikian juga sebaliknya, gak bisa. Aku sing ekonomi wae. Mas, penjenengan sing eksekutif, kan penjenengan kepala keluarga, ora iso. Sepadan. Kesatuan di dalam kesepadanan. Ya. Yang kedua, saya lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua, kesatuan untuk saling mengisi dan melengkapi. Mengisi dan melengkapi. Sebab apa, saudara-saudara? Sejak semula Allah menciptakan manusia itu dalam dua gender, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kemudian Tuhan membentuk sebuah keluarga dari dua gender ini menjadi satu, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah dijadikan satu. Nah, saudara-saudara sekalian, dua gender ini memang berbeda satu dengan yang lain. Fisiknya beda, awake beda, ya, modelnya juga beda, kejiwaannya juga beda, saudara-saudara sekalian. Banyak bedanya enggak antara laki-laki dan perempuan? Banyak. Jangan-jangan hampir semuanya berbeda, ya. Model pakaiannya juga berbeda, saudara-saudara sekalian. Walaupun sekarang kadang-kadang orang juga kecelek, ya, kalau lihat dari belakang, loh, kita lanang jebule wedok, ya, sebaliknya kita wedok jebule lanang, saudara-saudara sekalian. Tetapi pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan yang berbeda itu Tuhan memberikan kepada mereka untuk mereka bersatu, bukan bercerai. Ya. Berbeda itu untuk bersatu, bukan bercerai. Bineka Tunggal Ika. Macam-macam perbedaannya, tetapi menjadi satu. Itu kesatuan yang Tuhan ingin ciptakan di dalam keluarga.
beda-beda, tapi Tuhan bilang kau mesti menjadi satu. Jadi jangan ada alasan satu pun yang mengatakan karena kamu nggak cocok sama saya, ya wis selesai sudah, barbaran. Ini yang seringkali saya sampaikan di kateksasi pranikah. Saya selalu katakan begini, kamu calon suami, kamu calon istri, kamu sudah belajar perbedaannya belum antara kamu dengan kamu, antara calon suami dan calon istri? Kalau engkau belum tahu soal perbedaannya dan engkau bilang sama persis sama saya bilang lebih baik jangan nikah. Percuma. Sebab apa? Sebab nanti mesti ketemu perbedaannya, saudara-saudara sekalian. Coba kalau saudara satu rumah suami istri saja itu mau gosok gigi pakai apa? Odol ya, sikat sama odol. Kadang-kadang suami sama istri aja mencat odol aja nggak sama, saudara-saudara. Dan itu kalau diusut, kalau dibuat persoalan rame tiap-tiap hari. Yang satu kalau pelotot odol dari ujungnya pelotot, ya, sehingga rapi. Tapi begitu mau ambil lagi, pelototannya kok koyak ini, tengah-tengah cekel-cek, ya, pelotot, saudara-saudara ya. Ini kalau mau bikin masalah terus tiap hari. Ini perbedaan. Belum lagi yang lain-lain, saudara-saudara sekalian. Tapi Tuhan minta kau menjadi satu, artinya apa? Saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan ini harus dilakukan kapan? Tiap-tiap hari, saudara-saudara. Tiap-tiap hari harus dilakukan oleh suami istri dalam keluarga, saudara. Gak cuma satu kali tok, besok diulangi lagi, lusa diulangi lagi, untuk tetap saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mengisi perbedaannya. Orang Jawa bilang apa? Tumbuh oleh tutup, ya. Tumbuh oleh tutup, saudara-saudara sekalian. Tumbuh itu ya semacam itu apa? Periuk gitulah ya. Lalu ada tutupnya. Beda nggak itu antara tumbuh sama tutupnya? Beda jauh, saudara-saudara. Begitu disatukan buat masak, nah, enak daripada nggak ada tutupnya. Itu tumbuh itu tutup. Dan Tuhan persatukan itu, saudara-saudara sekalian. Tuhan pingin yang berbeda itu menjadi satu. Coba pagi hari ini kembali kita renungkan. Rasa ngeyel satu dengan yang lain, walaupun ngerti itu berbeda, rasanya di hati itu nggak kepenak, saudara-saudara. Menerima keperbedaan itu tidak enak. Nah itu namanya saling berkorban. Saling berkorban. Karena nggak enak, tetap ditompo, saudara-saudara sekalian. Anduk bareng anduk siji lempar ke tempat tidur, siji taruh rapi. Sesuk sing kowe maneh, saudara-saudara sekalian. Wis ngelus dodo, ya toh? Ngelus dodo. Ora apa-apa ngelus dodo terus, saudara-saudara sekalian. Karena kita diminta untuk apa? Membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Yang utuh itu mulai awal sampai akhir, bicara yang utuh itu. Gak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, enggak. Kesatuan yang utuh itu sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan bilang jodoh untuk selama-lamanya, saudara-saudara sekalian.
Nggak ada yang namanya kawin kontrak, itu nggak ada. Tak coba terung bulan cocok ya lanjut, orang cocok ya wis nggak ubah. Enggak, saudara-saudara, kesatuan yang utuh, saling melengkapi, saling memberi, saling menasihati, saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Yang ketiga, 1 Korintus 7 ayat 3. 1 Korintus 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Saudara-saudara, ini kesatuan untuk saling menikmati, kesatuan untuk saling menikmati dan menyenangi satu dengan yang lain. Tuhan itu kasih kepada manusia itu luar biasa, saudara-saudara. Tapi seringkali diselewengkan oleh manusia. Saya bicara soal sesuatu 18 tahun ke atas. Ya. Kalau diturunkan lagi boleh 14 tahun ke atas. Masalah seksual, saudara. Ya. Sekarang itu 18 tahun ke atas atau 14 tahun ke atas? Di BPA 14 tahun ke atas ya. 14 tahun ke atas sekarang, bukan 17 tahun ke atas. Masalah seksual, saudara-saudara sekalian. Saya mau tanya kepada saudara, masalah seksual, apalagi secara khusus hubungan seks, itu merupakan anugerah atau merupakan kebutuhan? Saya yang jawab. Anugerah atau kebutuhan? Hah? Bingung harus jawab ini, harus jawab ini, nyatane kok ya ngono ya. Kalau itu kebutuhan, saudara-saudara, harus dipenuhi loh. Kalau namanya kebutuhan. Nah, saya ingin orang dibujuk dipenuhi di mana? Itu kalau kita bicara masalah seks itu kebutuhan. Orang senang bicara mengenai seks adalah kebutuhan. Senang, saudara-saudara sekalian. Oh, kebutuhan bagaimana? Senang. Saya mau bicara pagi hari ini, persoalan seks itu bukan kebutuhan. Kalaupun kebutuhan itu bukan nomor satu. Bicara seks itu adalah anugerah dari Tuhan. Ini anugerah, saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara seksual, kita bicara itu anugerah, dijaga dengan baik, disyukuri dengan tenang. Sebab kalau kita taruh sebagai kebutuhan, apalagi kebutuhan utama, oh, rusak kabeh dunia, saudara-saudara. Iya toh? Betul nggak? Tapi kalau ini adalah anugerah, saudara-saudara sekalian, kita bisa menerima dan melakukan itu dalam koridor Allah. Dalam koridor ini benar apa salah? Ini dalam koridor dosa atau bukan? Alhamdulillah. Saya ingin bawa saudara-saudara sekalian, ini katakan para saudara-saudara, perkara seksual itu adalah anugerah, kita syukuri. Dan bicara soal seksual, saudara-saudara sekalian,
Dalam Kejadian pasal yang kedua, saudara-saudara, dan juga di dalam Kejadian pasal 1, saudara-saudara, bicara Tuhan itu memberkati Adam dan Hawa dulu, baru mereka dipersatukan. Adam dan Hawa diberkati dulu, baru dipersatukan. Bukan dipersatukan dulu lalu diberkati. Ya, demikian juga membentuk keluarga, diberkati dulu atau melakukan dulu? Ya? Diberkati dulu, diberkati dulu di sini, baru melakukan. Bukan diberkati tapi sudah melakukan. Pendeta ini ngerti, saudara-saudara sekalian. Ini mau memberkati manten, tapi pendeta ini ngerti nih sudah melakukan. Ya wis caranya pendeta siji-siji, satu dengan yang lain, saudara-saudara. Dan itu biasanya di hari terakhir kateksasi pranikah itu satu persatu ditanya oleh Pak Pendeta, ditanya 4 mata. Pertanyaannya adalah, udah hubungan belum Pak Pendeta? Puji Tuhan. Lalu dia mengaku belum, ya urusannya dengan Tuhan. Ngomong belum tapi sudah, urusannya dengan Tuhan. Nah, semua berkata belum, ada diberkati. Hamba Tuhan sepenuhnya memberkati. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Baru kemudian Adam dan Hawa menjadi suami istri. Dunia berkata, biasa Pak Pendeta sekarang ini, Pak Pendeta. Ya. Biasanya sekarang itu kalau pada pacaran gitu tuh kasih apa dulu? Perskot dulu. Kasih uang muka dulu, kasih tanda jadi dulu. Biarin. Dunia berkata seperti itu. Tetapi kita bicara, saudara-saudara sekalian, tujuan keluarga dalam koridor kekristenan. Saudara-saudara yang mau menikah, ya jangan hubungan dulu sebelum diberkati. Amin. Nah, setelah diberkati suami istri, hubungan itu adalah anugerah. Karena itu bukan cuma disyukuri tapi dijaga betul-betul. Firman Tuhan banyak berbicara perzinahan, ya, percabulan. Ya. Percabulan itu berbicara mengenai 2 orang laki perempuan yang belum menikah sudah melakukan itu percabulan maksudnya. Tapi kalau sudah suami istri berhubungan dengan di luar suami istri, itu perzinahan. Seksual menjadi anugerah, menghindari itu semua. Sehingga saudara-saudara sekalian, persoalan seksual itu merupakan juga sebuah kesatuan yang utuh, yang firman Tuhan katakan menjadi satu daging, ya, menjadi satu tubuh, menjadi satu daging. Disyukuri saudara-saudara sekalian, dinikmati itu. Ini yang sepuh-sepuh, halo, ya masih bisa menikmati, amin. Yang sepuh-sepuh masih bisa menikmati, itu anugerah daripada Tuhan, saudara-saudara sekalian.
Itu anugerah dari para Tuhan yang sampai kematian memisahkan. Keempat, saudara-saudara, kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kesatuan untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini juga menjadi tujuan keluarga, saudara-saudara. Kesatuan untuk mendapatkan keturunan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, ya toh? Allah memberkati dulu atau ngomong beranak cuculah? Memberkati dulu toh? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Luar biasa ayat ini, saudara-saudara. Luar biasanya apa? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, beranak cuculah dan bertambah banyak. Pada waktu saya membaca, saya geleng-geleng kepala. Wah, luar biasanya Tuhan. Saya membaca satu artikel, saudara-saudara, bahwa seorang laki-laki yang mengeluarkan sperma, ya, itu sperma itu terdiri bisa sampai 450 juta sperma. Bayangin, sekali keluar itu berapa? 450 juta isinya. Dan kemudian yang perempuan setelah masa menstruasi, ya, setelah masa apa? Ya, setelah masa puber ke atas, setiap bulan itu menghasilkan 450 ribu bakal telur, satu bulan. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, kalau satu bulan ini nggak ketemu sama salah satu daripada 450 juta tadi, salah satu nggak ketemu, saudara-saudara, makalah jadi apa namanya, datang bulan. Tapi kalau dalam waktu itu ketemu salah satu daripada 450 juta, ketemu dengan salah satu dari 400.000 tadi, jadilah apa? Calon anak, saudara-saudara. Luar biasa. Tuhan berikan kepada kita seperti itu. Artinya apa? Keluarga membentuk sebuah kesatuan ini bukan bicara soal suami istri tok, tapi juga bicara soal anak. Bahwa anak atau anak-anak yang kita miliki itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi sebagai orang tua, didiklah anak dengan betul, sayangilah anak dengan betul. Karena apa? Nggak gampang itu jadi anak ternyata, saudara-saudara. Ternyata nggak gampang itu jadi anak-anak. Walaupun saya sering kali kelakar seorang namanya Sabiono, saudara-saudara. Oh, di Sabi kok ono, saudara-saudara. Kok kita gampang tuh, gampang temen. Padahal kalau saya sampaikan tadi 450 juta, salah satu bisa ketemu sama salah satu dari 400.000, itu baru bisa jadi anak-anak adalah anugerah yang daripada Tuhan. Sayangilah, didiklah mereka untuk takut kepada Tuhan, untuk menjadi anak-anak kita yang berhasil. Jangan anak nakal sedikit, kowe ku anake sapa.
memangnya anak tonggo, saudara-saudara. Lu kowe kok nakal iku niru sapa? Saudara-saudara, anak kita bagaimanapun juga anugerah daripada Tuhan. Amin. Yuk kita sayangi anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita dengan baik. Kita perjuangkan anak-anak kita dengan sungguh-sungguh, karena itu menjadi bagian daripada tujuan keluarga. Membentuk kesatuan yang utuh, bukan cuma suami istri, tapi juga anak-anak. Sebab bicara soal keluarga kan cuma bukan suami istri, termasuk anak-anak. Dan yang belum dikaruniai anak tetap memohon kepada Tuhan. Sebab apa? Ada atau tidak ada anak itu adalah anugerah, karunia daripada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti punya rancangan yang lebih indah daripada apa yang kita rancangkan. Dan yang terakhir, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang kelima, yang terakhir, bicara apa saudara-saudara sekalian? Tujuan keluarga adalah membentuk kesatuan di dalam menampilkan citra Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah segambar, serupa dengan Tuhan. Lah kita yang diciptakan seperti itu, biar orang yang melihat kita itu melihat Tuhan gitu loh. Ya. Orang yang melihat kita, dia itu melihat Tuhan. Ini namanya apa? Menampilkan citranya Tuhan. Yo Pak, besok bapaknya memang koyo ngono. Itu menampilkan citra bapaknya. Jadi kalau anak ini citranya jelek, bapaknya juga katut, saudara-saudara sekalian ya. Nah kalau citra kita jelek, Tuhan juga katut jelek. Jadi ini anaknya Tuhan Yesus. Lah kok kaya ngono lah ya toh? Jadi kan tidak menampilkan citra Tuhan. Nah, keluarga sebagai lembaga yang dibentuk oleh Tuhan itu punya tujuan. Termasuk tujuannya Tuhan, yaitu merefleksikan, menampilkan, menunjukkan nilu Tuhan itu seperti ini. Hidup kita orang karu-karuan, enggak menampilkan Tuhan. Karena itu kita beribadah tiap minggu. Untuk apa? Membentuk citra salah satunya. Ya toh? Membentuk citra salah satunya. Jadi bukan cuma ibadah itu minggu datang, habis itu pulang terus baru, enggak, saudara-saudara. Di dalam ibadah itu sebetulnya ada pembentukan kita ini semakin hari, kata Rasul Paulus, semakin sempurna. Amin. Semakin hari semakin sempurna. Seperti apa? Seperti Kristus. Amin. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Jadi memang kalau kita bicara soal tujuan keluarga di dalam kekristenan, itu nggak gampang, itu nggak enteng, saudara-saudara. Berat
beratnya nggak 4 kali saudara, sekali. Berat sekali saudara-saudara, berat sekali. Tapi ya ini kemauan Tuhan. Kita mesti mengejar, kita mesti berusaha. Nah, caranya berusaha bagaimana? Tiap firman Tuhan yang kita terima, kita amini, yuk kita lakukan. Ya. Besok lagi kita terima firman Tuhan, kita amini, yuk kita lakukan. Nah, sepanjang kita tidak melakukan firman Tuhan, cuma bicara amin, 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 tapi nggak dilakukan, pembentukan yang berasal dari para Allah lewat kebenaran firman Tuhan tidak bakal terjadi. Tapi setiap firman yang kita amini, kita lakukan, kita terapkan, disitulah kita bersama-sama membentuk keluarga yang apa saudara-saudara sekalian, yang terus membentuk kesatuan secara apa? Secara utuh. Karena itu pembentukan ini terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus sebagai keluarga Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kembali kepada kami tentang kehidupan keluarga kami. Bukan cuma bicara soal suami dan istri, tetapi juga bicara suami, istri, anak-anak, karena itu adalah keluarga yang paling kecil di tengah-tengah hidup kami. Ya Tuhan, kami merasa ini sesuatu yang tidak gampang. Karena itu kami berdoa, Tuhan Roh Kudus menolong kami. Tuhan memampukan kami untuk kami pada akhirnya menjadi orang-orang yang bisa merefleksikan akan Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau menciptakan kami segambar dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan membawa setiap anak-anak-Mu di tempat ini menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Karena kami terus untuk membentuk sebuah kesatuan yang utuh lewat keluarga kami. Kami akan menjalin terus hubungan yang setara dengan istri, dengan suami. Kami akan terus membangun sebuah kesatuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami akan terus belajar untuk saling bisa menerima kenikmatan, menyenangi satu dengan yang lain. Kami akan terus berusaha ya Tuhan, dan berdoa kepadamu, kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada kami sekalian, anak-anak, bahkan sampai cucu-cucu dan seterusnya, sebagaimana firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya apa yang telah kami dengar di dalam Engkau. Engkau yang terus berbicara kepada kami, hari lepas hari kami semakin menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur.